Bisa, siapa? Senari semua. Saya membuat buku tentang Gunung Penanggungan sebagai warisan leluhur yang terkubur ya waktu itu. Saya bertemu dengan folklore ini, saya kok menemukan ada pesan dari folklore Mbok Rondo Kuning yang ada di Tamiajeng Trawas ini. Jadi di situ saya melihat bahwa kalau diceritakan Mbok Rondo Kuning ini sakti karena panen nggak berhenti-berhenti, itu sebetulnya berupa simbol ya. Kalau teman-teman antro itu taunya simbol itu punya makna. Di situ saya penasarannya 2017, dan di 2021 ini saya baru punya kesempatan untuk mengeksplor benarkah dugaan saya bahwa folklore itu punya pesan, punya makna yang harus kita kupas. Apa kalau dibilang konsep awal, karena kalau dokumenter kan beda ya dengan film cerita. Dokumenter tuh bisa kita punya rencana yang tiba-tiba berubah karena data yang kita dapatkan di lapangan tidak seperti yang kita duga sebelumnya, dan itu tentu butuh kecepatan untuk merespon data yang kemudian muncul. Jadi so far, karena ini bentuknya folklore itu kan sifatnya anonim, kemudian dia punya banyak versi, dan karena ini budaya tutur tentunya ada bias ya antar generasi, apalagi ini konon ratusan tahun umurnya gitu. Tentu ini sebuah tantangan tersendiri ya. Ya terus terang saya pada akhirnya tidak menemukan di sini ya, di film ini, sampai film ini jadi di session ini gitu. Saya belum menemukan siapa sesungguhnya Mbok Rondo Kuning di Tamiajeng sini. Ya ada dugaan bahwa tokoh yang kemudian muncul karena cuma satu-satunya ada di sini adalah Mbok Cinde. Sementara Mbok Rondo Kuning sendiri itu kan di Tamiajeng bahkan ya dia punya banyak lokasi yang diklaim sebagai ini Mbok Rondo Kuning, ini juga Mbok Rondo Kuning, ada entah punden, entah makam, ada beberapa. Dan ditemukan di tempat lain seperti di Kediri, di Jombang, di Batu, di banyak tempat di Jawa Timur khususnya yang saya tahu, itu banyak Mbok Rondo Kuning. Dugaan saya, Mbok Rondo Kuning mungkin sebutan untuk sebuah gerakan atau nama regu yang terdiri dari banyak perempuan yang kemudian mengajarkan ilmu pertanian ala leluhur. Sementara itu begitu. Dari folklore Mbok Rondo Kuning ini saya menemukan bahwa folklore itu sebuah teknik komunikasi tingkat tinggi karena ada simbol yang harus dipecahkan untuk kita mendapatkan maknanya. Sementara kita tahu Indonesia punya banyak sekali folklore dari Sabang sampai Merauke, itu bermacam-macam folklore yang selama ini dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Jangan-jangan ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh leluhur kita yang memang harus dipecahkan oleh generasi selanjutnya dengan lebih kritis, dengan lebih punya kepekaan ya terhadap apa yang ada di sekitar kita. So ilmu bisa jadi tidak jauh di ujung dunia, tapi sebetulnya di sekitar kita banyak ilmu yang bisa kita gali lewat folklore. Ya, jadi di film ini tuh saya sebetulnya ingin bercerita tentang pangan ya. Coba kembali ke kearifan lokal kita. Kita punya kecanggihan, kita punya ilmu itu, dan itu milik leluhur kita sendiri yang siapa lagi yang harus mempelajarinya lebih ya, kita semua. Negara juga bisa mempertimbangkan kebijakan pertanian yang lebih sustainable seperti yang diajarkan Mbok Rondo Kuning. Selamat menyaksikan.